Faslun fi adabil huruji ila masjid. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunnah wudu atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Demikian lagi dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang isya dan subuh, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul jamaah tahdulu salatal fardhi bisab'i wa isrina darajah. Artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdol daripada sembahyang seorang dengan 27 derajat. Ini berkaitan dengan masjid. Yang pertama, diperintahkan kepada kita, disarankan bahwa apabila kita selesai daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah sembahyang 2 rakaat. Maksudnya sembahyang sunnah itu kita lakukan di rumah. Di rumah. Sholat sunnah itu yang lebih afdal di rumah. Kalau misalnya kita mau pergi sholat, mau ke masjid, ambil dulu rumah. Sholat selesai ambil air sembahyang, sholat sunnah wudu dulu di rumah. Setelah itu kalau memang kalau subuh misalnya sudah terbit fajar, kita sholat sunnah subuh dulu atau sholat sunnah fajar, baru mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi itu yang sering kerjakan seperti itu. Sholat sunnahnya di rumah, sholat fardunya baru di masjid. Dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang isya dan subuh. Seyogianya, maksudnya kalau memang seyogianya ini berarti yang lebih baik. Yang lebih baik itu jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Yang lebih baik. Lebih baik. Tapi baiknya ini bukan berarti wajib. Itu yang salah. Karena hukum sholat jamaah ini adalah sunnah apa? Sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah yang sudah mendekati wajib. Tapi enggak wajib. Cuma mendekati. Maksudnya kalau arti enggak wajib ini berarti seandainya enggak di masjid pun ya sah. Beda dengan Jumat. Kalau sholat Jumat, hukum jamaahnya adalah wajib. Makanya kalau orang laki-laki sholat Jumat, orang di masjid belum sholat, ya, dia sholat dulu, sholat zuhur, nggak sah. Itu satu pendapat mengatakan nggak sah sholatnya. As-salatu jama'ati tafdulu as-salatul fardhi. Keutamaan daripada sholat jamaah itu 27 derajat. Ini juga kita lihat syarat-syarat yang lain. Bukan berarti sholat kita yang sendiri sama yang jamaah ini udah pasti lebih. Belum tentu juga. Ini tergantung kepada jamaahnya itu sendiri.
Ya misalnya seorang imamnya umi, nggak fasih. Yang di belakang ada yang Paseh. fasih. Maka yang fasih ini ya percuma ngikut orang yang Nggak paseh. nggak fasih. Makanya nggak semua atas nama jamaah itu ya pasti 27 ya nggak tentu juga. Jadi tergantung pelaksanaannya sesuai apa enggak dengan aturannya. Dah, man sholla arba'ina yauman sholawatin fi jamaah la tahutuhu fiha takbiratul ikhram kataballahu lahu bara'ataini bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Ini khusus sholat subuh. Dah. Artinya barang siapa sembahyang 40 hari. Kalau ini umum. Maksudnya umum berarti dalam waktu 40 hari sholat 5 waktunya. Sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah. Jamaah terus gak pernah ketinggalan selama 40 hari. Nah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ikhram. Maksudnya gini, kita nggak sampai ketinggalan dalam masa 40 hari sholat 5 waktunya itu. Takbiratul ikhram kita itu selalu sama dengan takbiratul imam. Begitu imam takbiratul Allahu Akbar, kita udah ada di belakangnya langsung ikut. Beda nanti tapi ini selama 40 hari. Oh ternyata ada sehari Enggak pas. imamnya sudah selesai Fatihah, dia baru Wah. Allahu Akbar. Itu berarti sudah enggak takbiratul ikhramnya enggak bareng sama imam. Kalau memang dia bisa menjaga selama 40 hari tadi sholat berjamaah, takbiratulnya enggak ketinggalan sama imam, maka dia dibebaskan dari sifat munafik dan dibebaskan dari api neraka. Ya wajar lah, istilahnya pelaksanaannya pun berat. Berat lah. Nah, kan itu pelaksanaannya 5 berat. waktu ini loh, 5 waktu bukan sekedar bukan subuh aja, bukan maghrib aja, tapi 5 waktu. 5 waktu. Habis itu tapi kadang awak pun ya sering ketinggalan kan. Disyaratkan 5 waktu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla isa'in fi jamaah faka'annama sholla nisfal laili wa man sholla subha fi jamaah faka'annama sholla lailata kullahu. Artinya barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam. Isya berjamaah seperti orang sholat setengah malam. Maksudnya fadilahnya sholat isya berjamaah itu seolah-olah dia itu sholat waktu setengah malam itu digunakan untuk sholat. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalam-malam. Maksudnya malam itu semuanya digunakan untuk ibadah subuh. Ya, ini orang yang subuhnya berjamaah. Ini juga ya dilihat kesempurnaannya juga. Ya jamaahnya pun jangan asal jamaah. Maksudnya jamaah yang sesuai dengan aturan. Kalau jamaahnya pun asal sudah berdiri jamaah ya belum tentu juga. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu, maka seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, apa faedah bagimu di dalam menuntut ilmu? Dan hanya saja faedah ilmu itu diamalkan. Maka hendaklah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari dan baca olehmu pada ketika berjalan itu, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi man sayahada ilaika fa inni lam akhruj asyra wala batira wa la ri'a au
riya'au wala sum'atan bal harajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a maradatika wa as'aluka an tunqidani minan nar wa anta ghafirali dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Artinya, hai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memudahkan atasmu, dan dengan berkah hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkah hak perjalananku ini kepadamu, maka bahwasanya aku keluar karena kejahatan dan tiada karena kebesaran dan tiada karena sum'ah, dan hanya saja aku keluar ini karena memeliharakan murkamu dan berkehendak keridhoanmu. Maka aku pohonkan akan dikau bahwa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka, dan bahwa engkau ampun dosaku, karena bahwasanya tiada yang mengampun melainkan engkau.